Acara rapat persiapan gugus tugas reforma agraria Kabupaten Wajo tahun anggaran 2020 Senin 16 Maret 2020 kita buka dengan melafazkan basmalah. Pada Bapak Sapang Allah Esa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangka panjang nasional 2005-2025 perlu pengambilan amanah dan Tab 9 2001 Yunto Kepres 86/2018 tentang reforma agraria. Peserta rapat yang mengikuti ini adalah dari tim gugus tugas reforma agraria, kemudian tim pelaksana gugus tugas reforma dan konsul. PTPN tidak bisa diselesaikan hanya kita, perlu dari tingkat atas. Melalui gugus tugas reforma ini kita bisa mengeluarkan rekomendasi untuk kita tingkatkan kembali ke tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat. Kemudian pengadaan tanah kami menyelesaikan ada kurang lebih 543 lagi yang sudah dinilai oleh Presiden, sekarang sudah dalam tahapan review dari KPU. Dan tahapan yang perlu bersama dengan Kemhan kita tunggu bagaimana dari paling besar untuk di prakarya saya agar penyelesaian terkait tanaman yang dibayar di sana yang sudah dibayarkan tanah bisa diselesaikan. Kemudian amanah yang berikutnya yang terakhir adalah Sulawesi Selatan termasuk Wajo itu slogan atau wacana, tetapi kami melayani sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria dilandasi semangat Yassi Wayori, si Pakaletu, si Pakaile dan si Pakale. Kami Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Amran Mahmud, SSMSI, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bersama seluruh Forkopimda dan seluruh OPD terkait akan cepat lajunya perkembangan daripada virus COVID-19 ya. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama menyikapi dengan arif dan tentunya berbagai upaya langkah-langkah yang praktis. Selanjutnya tentu kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dari kepercayaan ya untuk bisa menyelesaikan berbagai kegiatan-kegiatan agraria kita khususnya di wilayah Kabupaten Wajo. Mengawali sambutan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat gugus tugas reforma agraria yang kita lakukan sekarang ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara kantor pertanahan Kabupaten Wajo dengan pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam mengimplementasikan ya peraturan Presiden nomor 8 yang menyebutkan cita kelima, yaitu program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong Landerhome dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Yang tujuan reforma agraria ini sebagaimana dimaksud dalam Perpres 86 tahun 2018 adalah untuk pertama mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Yang kedua, menangani sengketa dan konflik agraria. Jadi di Wajo ini saya sejak dilantik tahun lalu yang paling menyita kita itu adalah persoalan tanah ya. Mulai dari PPPN 14 ya yang sampai menutup jalan nasional ya, jalan provinsi ya, perpanjangan atau pembaruan haknya ya. Dan yang keenam, tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat. Saya kira juga ini cukup banyak kalau di inventarisir, disisir ya, tugaskan semua camat-camat kita ke bawah. Pemerintahan ya, tolong dibuka semua dokumen-dokumen datanya, aset juga buka semua dokumen-dokumen kita ya. Kemudian terkait dengan tanah-tanah wakaf ya, tanah data, tanah terlantar
menjadi kewenangan Pemda untuk mengatur penguasaan di dalamnya melalui gugus tugas reforma agraria ini. Jadi mudah-mudahan nanti ini sudah jelas, Pak. Ya, tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat persiapan pelaksanaan gugus tugas reforma agraria Kabupaten Wajo tahun anggaran 2020 dengan resmi saya mulai. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan gugus tugas reforma agraria Kabupaten Wajo yang akan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo. Realisasikan di lapangan seperti apa yang diharapkan dari Bapak Bupati tadi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, bagaimana Tora ini tanah objek reforma agraria. Beberapa tadi ada 6 ya kalau tidak salah yang diuraikan. Kemudian di PTKH ada tadi sudah berapa menjadi tanah terindikasi terlantar, itu sudah diupayakan untuk diperbaiki. Bukti kepemilikan pemerintah Kabupaten Wajo ini. Jadi jalan kita ke sana kita optimalkan. Ya, semoga saja tanah-tanah pemerintah daerah yang belum jelas kepemilikannya dari aspek pensertifikatan tanah oleh Bapak-Bapak Badan Pertanahan Kabupaten Wajo, baik dari gugus tugas dengan baik, supaya tugas mulai kita ini bisa kita optimalkan di akhirnya. Dan saya berharap Bapak sekalian, ini selalu kita progres. Ini bukan pertemuan pertama, tapi ada pertemuan-pertemuan berikutnya dan pendapatan untuk menjelaskan syarat. Keputusan Bupati tentang pembentukan gugus tugas sudah dibagikan oleh teman-teman dari BPN. Mungkin kita sudah terima semua, termasuk juga tim pelaksana harian. Ada satgas yang kebetulan kewenangan itu ada di Kepala Staf Pertanahan. Menurut Perda, namun karena perkembangan keadaan, bagaimana kita sikapi terhadap lama, kemudian degradasi lingkungan akibat konversi lahan yang tinggi. Agraria di pasal 2 diatur tentang hak menguasai. Apa? Itu bisa itu masuk akses. Jadi nanti kita bina itu melalui kegiatan ini. Karena kita sudah PTN dan duduk bersama sama-sama. Legalisasi aset ini adalah PTSR. Sebagaimana Bapak Sekda katakan tadi, ada di Wajo tahun ini ada 16 desa. Lalisan, daerah, PT Moleko Jaya, Lalisan, PT Rugaya, Lalisan. Dan catat sebagai aset, alasan jelas, tidak dalam sengketa. Kita bantu ini sama-sama. Yang penambahan revisi kemarin di Makassar, kami belum ekspos karena kami mau upayakan di lokasi kita segala dari kita masuk di sini. Karena untuk masyarakat kita sudah baik. Tata kelola pertanahan yang lebih baik nanti di Kabupaten Wajo, dan sebagai upaya kita bagaimana mewujudkan dan menghadirkan peran bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Terima kasih segala perhatian kita dan kesabaran kita mengikuti pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tahun ini ada 3 kabupaten yang dapat, yaitu Wajo, Luwu, dan Luwu Timur. Rapat tadi adalah persiapan untuk mengumpulkan tim gugus tugas reforma agraria dan satgas reforma agraria yang kita kumpulkan hari ini untuk memberikan atau mensosialisasikan berkenaan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh gugus tugas reforma agraria, di mana salah satu tugas dari gugus tugas reforma agraria ini adalah menyelesaikan konflik-konflik agraria. Dan yang paling utama lagi adalah penataan aset, yaitu sertifikasi legalisasi masyarakat baik dari ex-HGU terlantar, kemudian pemberdayaan juga mengenai akses. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pemberdayaan dan persiapan juga berkenaan hasil inventarisasi kawasan hutan yang sudah dilakukan inventarisasi, yang saat ini menunggu pelepasan dari Menteri Kehutanan. Berarti cukup banyak yang akan kita kerjakan dengan gugus tugas reforma agraria ini. Tentunya harapan kita bisa
berkoordinasi agar penyelesaian konflik agraria yang ada di Kabupaten Wajo dapat kita minimalisir untuk dapat permasalahan itu tidak berkembang. Nah, alhamdulillah tahun ini kita dapat anggaran itu dan dilimpahnya di kantor pertanahan, sehingga rapat tadi ini baru rapat persiapan, jadi nantinya itu akan lebih intens lagi rapat. Alhamdulillah itu data itu kita sudah punya. Tadi kita sudah sampaikan kepada anggota bahwa potensi-potensi yang akan dikerjakan oleh atau objek reforma agraria ini sudah ada dan kita sudah siapkan itu. Itulah yang akan difokus oleh tim nanti untuk masuk menginventarisasi dan melihat potensi dan pokok permasalahan di sana. Salah satu tugas dari gugus tugas ini adalah penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan perkebunan misalnya, antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan Pemda ini. Nah, harapan kita kepada masyarakat Wajo artinya kita sepanjang itu haknya beliau, kita akan legalisasi untuk berikan hak. Misalnya ada permasalahan, jangan melakukan upaya penyelesaian sendiri, tetapi mari kita duduk bersama. Mungkin kita melalui gugus tugas ini kita bisa sama-sama